mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Memburu Harta dan Bijaksana. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Pada babak yang lalu dikisahkan kedatangan Bentar disambut dengan hangat oleh Juragan Kamala yang seolah-olah kedatangan seorang tamu agung. Kemudian dengan gembira diselenggarakan acara perjamuan yang istimewa. Para sahabat dan sanak diundang, membuat acara itu bertambah meriah. Punakawan Raden Bentar itu lucu banget. Yang mana? Kan ada dua. Yang itu tuh, yang bernama Saliwang. Oh, lucunya bagaimana? Iya, lihat saja dan coba perhatikan. Sejak tadi, masa saya mempersilahkan makan? Malah dia yang mempersilahkan saya makan. Mungkin dia sungkan. Bukan. Kalau tidak salah, bukannya sungkan, melainkan pendengarannya agak kurang beres saya kira. Masa iya? Loh, iya. Coba saja perhatikan. Rasanya memang kurang. Atau mungkin juga tidak bisa menyesuaikan diri. Mana mungkin. Dia kan biasa dengan Raden Bentar. Tentunya kan hal semacam ini bukanlah hal yang aneh. Jangan ngomong saja. Lihat, semua orang memperhatikan kita. Artian apa lagi? Aduh, bukan artian, tapi perhatikan. Nggak ada masakan hati ikan di sini. Aduh, Saliwang. Ya, kan Pak, tidak ada masakan hati ikan di sini kan? Iya, nggak ada. Apakah Tuan menghendaki? Oh, rupanya belum jadi. Saliwang, aduh. Sudahlah, kamu jangan banyak bicara lah. Makan saja apa yang ada di sini. Kamu salah terus kalau ngomong. Ompong? Kau ini ada-ada saja. Saliwang. Aku belum ompong dikatakan ompong. Bagaimana kau ini? Bikin malu aku saja. Nggak tahulah. Bisa miring juga aku kalau begini. Kamu ngomong aneh terus loh. Udah. Kok wajahmu jadi seperti itu? Apa kamu lagi marah ya? Saliwang. Memangnya yang mana orangnya yang membuatmu sewot begitu? Repot. Saliwang dulu. Ada-ada saja. Maaf, memang dia kurang jelas kalau... Oh, tidak apa. Yang penting kan orangnya baik. Naik kemana, Pak? Aduh, Saliwang. Bukan naik, tapi baik. Oh, Saliwang. Memangnya ada yang sakit? Saliwang. Sudah, kamu tidak usah bicara banyak. Saliwang. Iya ya, memang lucu ya. Iya, dan aku senang. Iya, tapi mereka berdua bersih tegang. Kasihan aku melihat siapa namanya? Saliwang. Iya, dia terbentak-bentak. Wah, sayang ya. Mestinya kita tidak meninggalkan orang jelek itu. Harus diajak serta dengan kita maksudmu? Oh, untuk apa? Bikin repot saja. Loh, ya lumayan Anjani, untuk teman. Alah, orang semacam itu mana mungkin kita jadikan teman. Kenapa tidak mungkin, Sul? Belum tentu dia itu bisa baik seperti orang-orang kebanyakan. Tapi dia kan sudah berjanji. Janji apa? Ya, tidak akan berbuat jahat lagi. Dan dia kan sudah menyatakan kapok. Dante, orang-orang seperti dia tidak mungkin akan berubah sedemikian cepatnya. Orang-orang yang kebiasaannya merokok umpamanya, dia tidak akan mungkin dengan segera menghentikan kebiasaannya itu. Walaupun orang itu sudah mengalami sakit parah, paru-paru misalnya. Ya, memang ada yang langsung berhenti. Tapi itu sifatnya sementara, hanya di hari itu saja.
Paling lama ya hanya 10 atau 15 hari saja. Jadi untuk apa kita membawa-bawa orang jahat begitu? Maksudku siapa tahu bisa berubah. Kan kita bisa memanfaatkannya. Alah, untuk apa? Mengendus-endus bau apeknya. Ya bukan untuk itu Anjani, tapi berguna untuk kita. Dia kita jadikan tawanan. Nah, dengan demikian kita akan terbebas dari masak, mencuci pakaian, dan keperluan kecil lainnya yang biasanya kita kerjakan sendiri. Iya, betul juga ya. Bukan? Tapi kenapa pikiran itu timbul setelah kita tinggalkan dia? Sudahlah, sudah. Tak usah dikenang-kenang orang jelek itu. Kita akan bisa mengerjakannya sendiri seperti biasanya. Dan lagi, kukira sekarang ini entah bagaimana nasibnya. Entah sudah mati tenggelam, atau memang sedang mandi, atau mungkin sedang terbirit-birit memburu kita. Danti, kau pilih yang mana? Apanya? Apanya kesibukannya itu? Kesibukan siapa? Iya, si jelek gorot itu. Nggak ada yang kupilih. Aku juga bukan apa-apanya dia kok. Sama sepertimu. Kita tidak ada hubungan apapun dengan si jelek gorot itu. Alah, jangan begitu ah. Tadi kan kamu kan menghendaki dia supaya ikut bersama-sama dengan kita. Iya, tapi kan sudah ada gambaran bahwa seseorang yang jahat itu tidak mungkin akan berubah menjadi baik begitu cepat, ya kan? Nah, maka aku juga sekarang punya kesimpulan seperti itu. Dia tentunya belum tentu baik. Ya, pokoknya betul juga kamu. Siapa tahu justru kita yang akan diterkamnya. Iya, benar. Memang benar. Siapa tahu? Sebab seperti yang kukatakan tadi, belum tentu dia berubah menjadi orang baik dan insaf sesungguhnya. Ya, itulah sebabnya aku juga nggak mau kalau dia ikut sama-sama dengan kita. Iya, aku juga nggak mau. Iyalah, aku juga nggak mau. Apalagi kita bertiga kan hanya perempuan-perempuan. Nah, itu. Bagaimana coba seandainya dia mendadak jahat dan menyerang kita? Iya. Yang sudah mempercayai. Apa nggak repot tuh Danti? Nah, sedang asik-asiknya kita terlelap, si jelek gorot mendadak bangkit jahatnya dan merekam salah seorang di antara kita. Serem ya. Yang disergap si Danti. Nggak mau. Ku tendang dia biar mental. Iya, begitu mental, cepat dia berbalik dan menyerang dan menyergapmu lagi. Gitu. Siap lagi, tendang lagi. Iya, mental lagi dan menyerang lagi. Aku lari terus. Dia mengejarmu terus. Ayo dan Enggak. Aku nggak mau ditangkapnya. Pokoknya aku lari terus. Dan si jelek serta si bau itu menyerangmu. Nggak mungkin mau. Loh, kenapa nggak mau? Iya, sebab hanya kau yang dikejarnya. Iya. Ayo, hanya kau sendiri yang ditaksirnya kan? Nah, dia terus mengejarmu. Pokoknya aku lari. Alah, dia lebih cepat memburumu. Lariku Ayo. akan lebih cepat lagi. Ayo. Dia kan laki-laki, lebih cepat larinya. Aku juga bisa lari dengan cepat sekali. Kau kesandung batu atau kena akar kayu dan kau Aku terjatuh. Iya, kau terjatuh terlungkup dan Kau diterkamnya dari belakang. Aku muak. Aku nggak mau. Tapi dia mau. Dan kau dipegangnya pelan-pelan pada bagian leher. Terus wajahmu dibalikan agar mau menghadap ke arahnya. Dan perlahan-lahan dia mulai mendekatkan wajahnya ke wajahmu. Dan setelah dekat, dia membuka mulutmu. Dia tersenyum persis di depan lubang hidungnya. Baunya minta ampun. baru tahu giginya. Tadi juga aku nggak kuat karena baunya itu. Nah itulah model orang jelek dan bau begitu jangan kita dekati. Kita bisa ngidam tapi nggak ada apa-apanya. Iya, sebab setiap saat kita bisa mual dan selalu ingin muntah. Giginya kuning. Sudah, jijik aku. Nanti aku nggak bisa makan nih kalau ingat dia. Kamu. Pokoknya amit-amit kalau aku harus ketemu dia lagi. Ayo sejak tadi kita istirahat. Kurasa sudah cukup kan? Iya, ayo. Kalau semua sudah tidak letih lagi,
Nah, kita segera berangkat. Baik, ayo. Tunggu. Daun di pohon sana kok mendadak bergoyang. Ada apa ini? Wah, jangan-jangan orang-orangnya Gorot lagi. Aduh. Kita harus hati-hati. Iya. Tapi mana mungkin orang-orangnya si Gorot. Kurasa tak mungkin dia berani mengganggu kita lagi. Oh, siapa tahu dia nekat. Wah, bisa berabe kalau gitu. Orang yang nekat biasanya main hantam kan? Tidak peduli apa dan bagaimana nantinya. Nah, oleh karena itulah, maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai salah satu di antara kita ada yang terperangkap lagi. Mengerti? Iya, ngerti. Anjani, tuh lihat, bergerak lagi. Iya. Sekarang sudah pasti. Aku yakin sekali kalau yang di balik pohon itu adalah manusia. Rupanya dia sedang mencari kelengahan kita. Wah, repot. Masa kita harus bertarung terus? Harus. Sebab kalau tidak, justru kita akan menjadi budaknya. Dan kita akan menjadi tawanannya. Nah, tentunya kalian tidak mau kan? Lebih baik mati daripada harus menjadi budak. Iya, mau apa kita hidup kalau cuma diperas terus? Tampaknya kita diintai dengan serius. Iya. Awas ya, hati-hati. Ingat ini, hati-hati. Iya. Apakah mungkin orang-orangnya Gorot? Bisa juga. Apa yang dicarinya ya? Atau mungkin dia menghendaki salah satu dari kita. Bisa juga. Tapi siapa ya? Aku tidak mungkin. Danti mungkin. Kau? Lah, habis siapa lagi? Siapa tahu dia tertarik dengan Anjani. Oh, iya, betul. Kukira memang dia sedang memburuku. Ya, kau ingat apa yang kukatakan sebelum dia merangkak menuju kali? Tidak ada yang kau katakan. Oh iya, aku ingat, Sul. Kau akan menunggunya sampai si Gorot selesai mandi. Terus? Dan kau bersedia mengajaknya. Betul begitu kan? Iya, betul. Dan aku kira memang itulah yang dikerjakannya di sini saat ini. Ya, jika orang itu adalah Gorot, pastilah itu yang dikehendakinya. Ternyata aku memang masih kau nantikan di sini. Ayolah sayang, aku sudah selesai mandi. Dan aku sudah siap kau ajak kemanapun kau suka. Betul kan? Apakah aku harus sembunyi saja dan lari? Ataukah aku harus menemuinya? Oh, Dewiku. Mengapa kau tidak menunjukkan dirimu untuk menyambutku, sayang? Aku malu! Marilah. Aku sudah menantimu. Aku sudah belajar bersopan santun sekarang ini. Aku ingin menjadi orang baik-baik. Dan aku ingin menjadikanmu sahabatku. Baik, tunggulah kau di situ. Wah, kau sungguh-sungguh menepati janji. Ingat, bukan kau. Iya, maaf. Tuan-tuan Putri. Nah, iya, bagus begitu. Terus ada apa lagi? Tadinya saya sudah menepati janji. Dan saya kira... Hamba? Hamba kira Tuan Putri tidak sejauh ini menunggu hamba mandi. Ya, sebab tidak baik menunggu laki-laki mandi terlalu dekat. Oh, iya, betul. Lalu bagaimana kau tahu bahwa kami di sini menunggumu? Ya tahu, sebab bekas tapak-tapak kuda Tuan-tuan Putri. Iya, bagus. Tapi walaupun tidak ada kuda, saya juga tahu. Karena bau keringat Tuan-tuan Putri sudah saya kenal betul. Penciumanmu hebat juga ya? Iya, pokoknya asal belum menyeberangi sungai, saya hamba masih bisa tahu. Lalu sekarang kau mau apa? Saya
hamba harus ikut dengan tuan-tuan putri. Sungguh? Iya, sungguh. Mau menjadi budak kami bertiga? Hah? Jadi tukang cuci dan tukang masak? Kalau bisa, ya yang agak ringan lagi saja. Contohnya apa? Ya, jadi tukang cuci kuda atau jadi tukang jaga rumah. Istana? Iya, istana. Atau jadikan pengawal tuan-tuan putri sekalian. Kau bisa? Ya, bisa kujadikan seperti apa yang kau inginkan. Shh, nanti bagaimana? Diam dulu. Bagus sekali kalau memang bisa. Saya hamba senang sekali. Apa lagi akan dilakukan Anjani? Sekarang hamba boleh ikut dengan Tuan Putri? Boleh. Ayo, kalau mau berangkat. Terima kasih Tuan Putri. Mari. Tunggu dulu. Iya. Kau ingat syarat-syarat tadi kan? Iya, ingat. Kau masih belum boleh ikut. Loh. Kan hamba sudah memenuhi syarat-syarat itu. Belum, masih kurang. Kau masih kurang sopan. Oh, rasanya hamba tidak kurang ajar lagi. Itu hanya perasaanmu. Coba lihat badanmu. Apa pantas kau berhadapan dengan tuan putrimu? Iya, maaf. Nah, tahu kan? Iya, tahu. Saya hamba tidak pakai baju. Maaf, saking terburu-burunya. Hamba tadi langsung saja lari setelah memakai celana saya ini. Jadi hamba harus kembali mengambil baju itu? Ya, tentu. Apakah kami akan kau kawal dengan telanjang dada begitu? Nggak mungkin. Aku tidak suka. Badanmu tidak terlalu bagus untuk dilihat tuan-tuanmu ini. Kurang menarik. Iya. Kalau begitu, hamba kembali lagi. Ya, harus kembali. Dan jangan kembali mencari tuan-tuanmu ini. Kalau kau tidak pakai baju. Iya, baik. Hamba akan kembali. Tapi tunggu di sini ya. Hamba pasti kembali kemari. Permisi. Ya, kutunggu. Asal tidak terlalu lama. Sebab kami masih banyak sekali urusan. Oh, iya. Baik. Hamba segera kembali. Permisi. Untung dia mau disuruh pergi mengambil bajunya. Lah, kalau tidak, kita bisa repot kan, Sol? Aku juga sudah khawatir sekali. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapinya nanti. Iya, sebab dia sudah berpasrah diri kan? Tentunya tidak mungkin kalau kita menggunakan kekerasan. Tenang saja, itu akan bisa mengatasi persoalan yang rumit-rumit. Iya, tapi aku juga nggak ngerti lagi mau berbuat apa. Dan aku juga bingung sekali, Anjani, ketika dia ada di sini. Padahal kita berjalan sudah cukup jauh dari tempat tadi itu, ya kan? Itulah ilmu apa yang digunakannya itu. Aku juga belum begitu paham tentang ilmu yang dimilikinya. Mana mungkin seseorang bisa mengetahui orang lain hanya karena pernah mengenal bau badannya. Ada-ada saja dunia ini. Ya, itulah kekuasaannya. Nah, kesempatan untuk kita pergi. Sekarang kita jangan lama-lama lagi di sini. Nanti si jelek itu kembali kemari dan siap dengan segala persyaratan. Wah, kita bisa repot. Habis persyaratannya terlalu ringan. Iya, coba kau suruh dia memanjat kelapa yang tinggi dengan kepala di bawah. Wah, tentunya agak repot juga dia. Ada-ada saja kau ini. Ayo, kita segera pergi dari sini. Di istana ada taman dan tempat untuk melepaskan lelah segala. Memang enak ya jadi orang kaya. Iya, namanya juga kaya. Itulah aku bilang, enak jadi orang kaya. Kalau mau minta saja sama beliau. Minta apa? Terserah. Apa saja yang kau mau, aku yakin pasti akan diberikan.
Kok tertawa? Ada apa? Enggak lah. Hah? Ya, mudah-mudahan saja kamu nggak budak lagi. Mimpi apa kamu? Hah? Enggak mimpi apa-apa, jelas kan? Wah, Dengar ya. hebat lah. Nggak mimpi, nggak minum obat apapun, tapi kuping bisa normal ya. Normal. Ya kamu bilang normal kan tadi? Ya. Sudahlah, bersyukur saja. Jangan dibicarakan terus. Kenapa memangnya? Aku takut kalau Kenapa? dibicarakan terus, Ya. nanti bisa mendadak hilang. Terus agak budak lagi kan repot. Nggak mungkin begitu. Hah? Nggak ada pengaruh. Tapi takutnya kalau kamu yang budak sekarang jadi terbalik. Sudah ya. Omong yang lain saja dah. Iyalah ya. Nah, biar sama-sama enak gitu. Oh ya? Kalau kau diberi harta semuanya ini, mau? Iya, mau sekali. Terus untuk apa? Ya, dinikmati. Apa-apa ada. Kan enak. Tapi menurutmu Saliwang ya, orang yang kaya raya itu akan bahagia hidupnya, ya? Bahagia? Iya. Iya, jelas kok. Semua tersedia. Apanya? Ya, pokoknya semuanya. Iya, katakanlah tersedia ya. Hah? Lah, kok nggak budak lagi ya? Hebat Saliwang lah. Terus apa lagi? Kok malah diam kamu? Iya, semuanya tersedia. Tapi kita biasanya nggak tenang memikirkan semuanya itu. Maksudmu? Lah, kita mau tidur, ingat harta. Ingat harta yang di luar lah. Harta yang di luar itu apa? Semuanya akan kumasukkan ke dalam rumah. Loh, kereta kudamu misalnya. Kan terpaksa kamu tinggal di luar rumah kalau malam. Memangnya mau kau bawa masuk ke tempat tidur? Memangnya mau kau peluk terus itu? Loh, kan ada yang tugas jaga. Ya, katakanlah kau sanggup membayar orang untuk menjaga hartamu. Tapi bagaimana kalau suatu kali dia berkhianat dan justru menjadi pencuri atau perampokmu? Apa tadi? Bagaimana? Ayo. Apa ngomong apa? Ya, pencuri? Hah? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin bagaimana? Semuanya serba mungkin. Termasuk kau yang berharap bisa mendengar. Kan mungkin juga, ya nggak? Iya. Aku percaya. Nah, belum lagi pegawai dalam rumah, pembantu. Nah, itu juga tentunya kau perlukan, ya nggak? Jelas. Sebab tanpa mereka, aku nggak bisa enak-enakan. Itu jelas perlu. Banyak yang kujadikan pembantu. Nah, banyak kan? Iya. Laki-laki 4 dan perempuan 6. Cukup kan? Saliwang, tapi ingat, menurutmu ya, mereka adalah yang akan menolongmu dan meringankan beban kita, ya nggak? Oh iya, jelas. Mereka akan membantu kita. Kita akan membayar mereka. Ayo. Saliwang nggak budak ya? Duh, heran. Pembantu inilah yang merepotkan Saliwang. Kenapa? Kau punya istri yang cantik misalnya, ya. Begitu kau pergi belanja atau maksudku pergi bekerja begitu, istrimu di rumah sudah naksir sama salah satu pembantu laki-lakimu. Nah, coba apa nggak repot itu? Enggak kempot. Istrimu naksir pada salah satu pembantu laki-lakimu. Istriku naksir? Iya. Mulai deh nih Saliwang, kamu deh ya. Kamu budaknya lah. Aku juga akan naksir pada seorang, atau kalau perlu ke 6 pembantu perempuanku. Ayo. Itu kan artinya kehidupanmu sudah tidak bahagia lagi.
hidupmu selalu kocar-kacir. Kau tidak akan pernah menemui ketenangan. Ayo. Ketenangan dia. Nah, dengan begitu berarti kau tidak bisa menikmati kekayaanmu. Kekayaanmu itu justru untuk membuat diri dan hatimu miskin. Melarat. Melorot. Kau mau itu begitu? Mau melarat? Mau apa? Aduh, kaya tapi melarat. Apa, Hayu? Apa ya? Melarat, tahu? Melorot. Melorot kemana? Melorot. Kamu iya dah. Melorot kemana? Mulai budak lagi ya Saliwang teh. Payah. Aduh, sembuhnya cuma sebentar. Aduh. Melorot apa belasat? Cuma untuk kesasar. Aduh, payahlah. Kuping teh Saliwang bisa nih lah. Kupingmu rusak berat nih Saliwang teh. Aduh, kupingmu sembuhnya cuma sebentar tuh. Bukannya mikir malah tertawa. Payahlah Saliwang teh. Aduh. Kita sudah cukup jauh. Kurasa kita tidak akan terkejar lagi oleh si Gorot jelek itu. Iya, dan aku yakin ilmu endusnya tidak akan berfungsi lagi. Sebab kita kan sudah sampai di seberang kali kecil itu. Bukankah dia tadi mengatakan kalau sudah menyeberangi kali, ilmunya tidak akan berfungsi? Iya, aku yakin itu. Kalau begitu, kita istirahat saja dulu di sini. Iya. Sementara itu, aku tahu pasti si Gorot yang jelek itu dan yang bau itu menangis kebingungan mencari kita. Iya, dan kita bisa bayangkan bagaimana dia kalau menangis. Sedangkan disuruh kembali saja mau. Wah, tentunya dia tak ubahnya seperti anak kecil ya. Iya, mungkin sekarang badannya sedang dibentur-benturkan pada kayu, saking jengkelnya. Ya, mungkin juga. Ngantuk aku. Kita tidur yuk. Aduh, aku yang kena jaga ya. Aduh. Mana mau hujan lagi. Sudah, tidur saja. Lumayan. Gua ini kurasa cukup untuk menampung 3 orang. Iya, aku tahu. Tidurlah. Hari mau hujan. Kurasa tidak mungkin kalau ada sesuatu yang mengancam kita. Justru pada saat begini yang bahaya. Giliran kita lengah karena menduga keadaan aman, maka setan-setan jahat datang menyerbu. Nah, kita kelabakan. Apalagi kalau yang datang itu si Gorot jelek dan bau itu. Apa nggak mumet kita? Iya sih. Jadi kau tetap mau berjaga saja? Ya, biarlah. Kalian tidur dulu saja. Ya sudah. Aku mau tidur sambil mengenang Gorot. Macam-macam saja kamu ini. Tuan Putri, tunggu aku. Tunggu hamba. Hamba sudah rapi. Hamba sudah sopan. Hamba sudah memenuhi persyaratan yang Tuan Putri berikan. Waduh, brengsek. Kenapa aku tadi lupa menanyakan nama dan tempat tinggalnya ya? Waduh, Goblok aku ini. Emangnya aku ini pernah pintar apa ya? Iya, rasanya aku nggak pernah pintar. Belum pernah. Kalau begitu, mulai sekarang, hari ini, saat ini, aku harus pintar. Aku nggak mau lagi goblok. Ya, berarti aku saat ini sudah kena lagi dikibuli oleh ketiga perempuan itu. Kurang ajar. Awas. Aku bisa marah sungguhan kalau begini. Aku akan mencari dan menangkapnya. Kok menangkap? Kalau aku menangkap, berarti aku nggak memenuhi syaratnya. Salah.
Tidak, aku harus mencarinya. Dan kalau ketemu, aku tidak akan mau lagi disuruh kembali untuk urusan ini dan itu. Aku harus terus ikut mereka. Harus. Hei, tunggu aku. Bagaimana? Betah tinggal di sini? Wah, betah sekali. Iya. Iya. Alah, aduh. Kami semua berdua maksud kami betah begitu. Iya. Ya, syukurlah kalau begitu. Oh iya. Ya. Apakah semua sajian kami menyenangkan? Wah, sudah lebih dari cukup. Kalau perlu, ya bagaimana ya? Kalau perlu bantuan. Lah, kok Saliwang? Ya, maksudnya kalau perlu bantuan, ya saya siap. Untuk apa? Lah itu tadi katanya mau cari kuncup. Kuncup kembang apa ya? Bukan kuncup kembang. Sudah Saliwang, kamu diam dulu. Aku duluan ya. Memangnya kita mau berangkat sekarang? Berangkat ke mana? Yang ngomong berangkat itu siapa? Siapa? Ya, saya lah yang berangkat. Tunggu dulu Saliwang. Kamu mau kemana? Kamu ini ada-ada saja. Dengar ya, nggak ada yang menyuruhmu berangkat. Nggak ada. Oh, iya. Maaf naon. Pak, maafkan teman saya ini. Memang dia begitu pendengarannya. Oh, tidak apa-apa. Kami semua maklum kok. Ya, senang sekali di sini. Oh, udaranya sejuk, bersih maksud saya. Ya, begitulah. Namanya juga di daerah. Iya. Jadi masih bersih. Banyak pohon-pohon yang begitu besar. Iya. Masih rimbun dengan pepohonan. Iya. Dan saya senang sekali, segar. Iya, di sini memang banyak sekali pagar. Aduh, Saliwang deh, bukan pagar, segar. Iya kan tadi ngomong pagar, katanya di sini banyak pagar. Udara segar gitu. Kamu iri ya? Aduh, kenapa iri? Apanya yang kuirikan? Ya, memang mesti sabar. Iya, Pak. Iya. Kamu iri. Karena kamu sering melotot kalau aku minta diulangi kamu ngomong. Kamu dengki, jelek. Saliwang, aku nggak ngiri. Iya, kamu iri karena kamu nggak bisa minta diulangi kalau orang ngomong. Jelek, iri. Saliwang, ada-ada saja kamu ini. Maaf, Saliwang ya. Masa kamu marah sih? Sudah. Lupakan saja ya. Aku sayang sama kamu, Saliwang. Iya. Tapi kalau aku minta diulangi lagi orang ngomong, kamu jangan melotot galak sama aku. Aku kan jadi sedih. Kamu kan tahu, aku nggak begitu dengar. Iya, sudah. Aku juga nggak keberatan kok. Kalau kau memang mau mengambil sebagian, aku rela. Semuanya juga boleh. Nggak usah bisik-bisik sama orang lain. Saliwang. Loh, Saliwang, maksudnya... Maaf, nanti dulu. Saliwang, maksudnya apa? Maksudnya apa? Iya, kalau mau ambil budakku ini, ya ambil. Aku nggak apa-apa kok, nggak usah ngiri begitu. Aduh. Saliwang. Enak di kamu, susah deh saya kalau begitu. Saliwang, ada-ada saja kamu ini. Rasanya perjalanan kita tak ada habisnya. Iya. Sebelum kita menemukan harta karun itu, kita akan terus saja berjalan. Iya, tapi kadang-kadang kita lelah juga ya, dan timbul rasa bosan.
Nah, hal itu yang perlu kita hindari. Iya, sebab kalau sampai kita terkena penyakit bosan, rencana dan tujuan kita bisa gagal total. Lelah juga harus jalan terus. Iya, mudah-mudahan saja tidak ada halangan apapun ya. Iya, mudah-mudahan saja. Perut kita termasuk kuat juga ya? Enggak. Sesungguhnya aku sudah lapar sejak tadi, Anjani. Tapi aku malu mau mengatakannya. Soalnya yang lain tidak ada yang minta berhenti untuk makan. Iya, aku juga sudah lapar kok. Jadi bagaimana? Kita berhenti dulu istirahat sekarang, sekaligus cari makan, atau terus saja? Istirahat boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tapi tenaga kita sudah terkuras. Dan itu tentunya akan memperlambat perjalanan kita nanti. Iya ya. Sudah, kalau mau istirahat, ayolah. Wah, kalau di antara kita ada seorang laki-laki, nah, mesti si Goropau lagi. Itu juga boleh. Terus kenapa? Ya, tentunya kita kan tinggal enak-enakan saja. Biarkan saja dia mencari makanan untuk kita, memasak, dan sekaligus menjaga kita. Nah, bukankah dengan begitu kita sudah terbantu banyak? Ya memang. Tapi kalau kita diterkamnya pada suatu saat, bagaimana? Ya melawan. Kalau sudah tidak sempat? Nggak mungkin. Kita berontak. Kan kita bertiga. Alah, sudahlah. Jangan membicarakan dia lagi. Siapa tahu dia datang lagi dengan tiba-tiba bagaimana? Danti langsung bersorak. Iya, tapi aku langsung pingsan begitu memeluk dia. Baunya nggak tahan. Awas, ayo. Ngobrol saja lupa membalik-balik kelinci panggang. Bisa hangus nanti. Iya ya, sampai lupa. Gara-gara si jelek Gorot. Ngomong-ngomong, kok kelinci bakar ini Alah, kenapa? Seperti muka si Gorot itu. Kau ini. Makanya jangan selalu membayangkan dia. Jadi teringat terus kau. Sudah. Mateng nih. Makan yuk. Lapar. Ayo kita makan. Setelah makan, kita istirahat sekalian di sini. Di bawah pohon besar ini. Siapa itu? Anjani, kita harus waspada. Hei, aku sudah di sini. Apalagi yang harus diwaspadai? Gak usah waspada-waspadaan. Hei, siapa kau? Mau apa? Aku dan temanku ini sudah mengintai kalian sejak lama. Nah, kalian ingin mencari harta karun, bukan? Berdebah. Kau mengigau. Aku dan temanku tidak akan melakukan apa-apa. Kami semua hanya jalan-jalan biasa. Aku tahu. Pokoknya, kalau kalian ingin selamat, cepat kalian katakan di mana kalian akan menuju dan mencari. Kami tidak main-main. Cepat katakan. Katakan di mana tempatnya. Kalau tidak, kalian akan kubunuh. Anjani, katakan saja. Jangan sampai kita disiksa. Tapi nanti, kita akan mendapat apa? Mereka tengah mengatur siasat rupanya. Bagus. Ya, aku harus pura-pura tidak bisa apa-apa. Sebaiknya berikan saja alamat palsu. Ayo, cepat katakan. Iya, baik. Nah, serahkan denah harta karun itu. Cepat. Kami tidak membawa denah. Bohong. Sungguh, kami tidak membawa apa-apa. Iya, kami hanya mengira-ngira saja tempatnya. Tapi kami tidak tahu dengan pasti. Kalau begitu cepat katakan. Atau gambarkan tempatnya untuk kami. Cepat. Iya, baik. Ayo, cukup di tanah saja. Nah, dari sini, terus saja menuju ke arah sini. Barat. Iya. Ya, di sini ada pohon. Pohon singkong. Iya, pohon singkong. Oh. Dan di sebelahnya ada pohon jengkol. Iya, lalu di antara pohon itu ada lubang. Bagus. Ya, teruskan. Terus, ya memang di sekitar situ saja adanya. Kami menerima kabar hanya memang begitu kok. Apa kau nggak bohong? Tidak. Enggak, benar. Benar kok. Nama tempatnya?
Desa... Aduh, Desa desa apa? apa ya? Desa Lumpang. Bukit Lumpang. Hah? Berapa hari dari sini? Ya, tidak lama. Paling 4 tahun. Ah? Jangan kurang ajar ya. Ampun, tidak. Cuma sehari. Nah, begitu kan sip. Terima kasih. Pokoknya bereslah nanti. Ayo, Bakra, kita jalan. Ayo. Kita akan kaya raya, Bakra. Iya. Biar tahu rasa dia. Aku kibuli dia. Kau bisa saja, Sule. Iya, kalau nggak begitu kita yang berabe. Harus adu kekuatan lagi. Ya nggak ya? Iya. Dengan bersemangat dan penuh gairah, Bakra dan Sodik berangkat ke Bukit Lumpang. Di depan sana ada sebuah desa. Iya. Kalau tidak salah, desa itu Desa Lumpang. Dan kalau benar, berarti tidak lama lagi kita akan sampai di Bukit Lumpang. Bakra. Ya. Apa kau pernah singgah di desa itu? Pernah. Dulu, ketika aku masih bekerja pada Juragan Dodoy sebagai tukang kirim barang. Berarti kau sudah tahu di mana letaknya Bukit Lumpang. Justru itu yang membuat aku bingung. Sebab setauku di sekitar desa itu tidak ada bukit. Iya. Desanya bernama Lumpang. Bukitnya juga bernama Lumpang. Jadi aku kira tidak akan jauh dari desanya. Iya. Malah aku punya dugaan desa itu sendiri bukitnya. Maksudmu? Iya. Desa itu letaknya di sebuah bukit. Entah di kaki bukit atau di lereng bukit. Dan bukitnya bernama Bukit Lumpang. Jadi secara langsung desa itu bernama Desa Lumpang. Iya, mungkin juga begitu. Dik, ayo mampir ke sini, Pak. 1 tahun. Iya. Di mana barang-barangnya? Saya sudah tidak bekerja di Juragan Dodoy, Pak. Oh iya? Iya. Jadi tidak pernah lagi mengawal barisan pedati pengangkut barang kiriman. Lalu sekarang kerja di mana? Kerja sendiri, Pak. Kerja apa sajalah. Pokoknya dapat uang. Dan sekarang singgah di Desa Lumpang ini, apa ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaanmu? Begini, Pak. Saya dengar di sini ada yang mau jual tanah. Jual tanah? Iya. Tanah bekas kebun karet. Letaknya di Bukit Lumpang. Bukit Lumpang. Iya. Kenapa terkejut, Pak? Bukit Lumpang itu setahu saya kuburan. Kuburan? Iya. Kuburan tua. Sekarang sudah tidak dipakai lagi. Tanahnya milik siapa, Pak? Iya, Pak. Ya, tidak ada pemiliknya. Ya, begitu saja. Pokoknya ada tanah kosong langsung dimanfaatkan oleh penduduk desa ini untuk kuburan. Wah, kita ditawari beli kuburan. Iya. Ini kalian ditawari siapa? Maksud saya, siapa yang berkata bahwa kuburan Bukit Lumpang itu mau dijual? Kami hanya dengar-dengar saja, Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Baiklah, Pak. Kami akan ke sana melihat-lihat. Iya. Betul juga ya, Dik. Kuburan? Iya. Tapi kuburan kecil. Paling banyak cuma 15 buah kuburan. Cocok dengan gambar peta ini. Semuanya ada 15 buah titik. Iya. Dari 15 titik hitam itu, yang diberi tanda garis berwarna merah, yang mana? Yang ini. Nah, oh, iya betul. Yang ada pohon singkong dan pohon cengkolnya. Iya, ini betul. Pasti. Ini titik hitam nomor 3 dari sebelah kiri yang diberi tanda garis merah. Berarti di kuburan yang sana itu, yang letaknya ketiga dari kiri. Iya, harta karun itu pasti disimpan di kuburan yang itu. Pasti. Kita harus membongkar kuburan itu. Jangan sekarang, Dik. Masih siang. Nanti orang curiga. Nanti malam saja. Iya.
Nanti malam kita membongkar kuburan. Tapi Bakra, kita membutuhkan cangkul atau linggis. Iya, gampang. Kita bisa pinjam pada penduduk. Sebaiknya jangan Bakra. Nanti mereka curiga. Lalu, beli? Biar beli, tetap akan curiga juga. Iya, benar, Dik. Tampang kita bukan tampang petani. Lagi pula, kita kan bukan penduduk di sini. Mereka pasti akan curiga. Nah, lebih baik kita mencuri. Hah? Mencuri? Mencuri hanya untuk meminjam. Maksudmu? Setelah beres, nanti kita kembalikan lagi. Oh, begitu. Iya, aku setuju. Sekarang kita menyingkir dulu keluar desa, mencari tempat yang sepi. Nah, nanti malam kita kembali masuk ke dalam desa, cari cangkul dan linggis. Iya. Untuk melakukan pekerjaan membongkar kuburan. Ayo kita masuk ke dalam desa Lumpang itu. Untuk desa Lumpang sudah gelap. Rumah-rumah penduduk tertutup rapat-rapat. Sudah tidak nampak kegiatan apapun sama sekali. Berarti semuanya sudah tidur pulas. Iya. Rumah kecil dan sederhana yang letaknya di tepi kebun singkong itu. Nampaknya sebagai rumah petani. Pasti dia punya cangkul atau linggis. Iya. Dik, mari kita ke sana. Kenapa kau ini, Nyai? Tidur kok gelisah? Aku tidak bisa tidur, Kang. Kenapa? Sakit? Tidak. Lalu kenapa? Dari tadi kok gelisah, berguling ke sana, berguling ke sini, seperti cacing kepanasan. Aku juga tidak tahu. Kenapa ya susah tidur? Biasanya tidak. Wayah begini, aku sudah tertidur pulas. Loh, ayam kita kok berkotek-kotek? Iya ya, Kang. Seperti ketakutan. Nah, tuh Kang, ribut lagi. Biarlah, ayam-ayam memang suka begitu. Tidak ada apa-apa, suka ribut. Jangan-jangan ada musang. Musang tidak mungkin bisa menyerang ayam kita. Sebab kandang ayam itu aku buat kuat sekali, Nyai. Paling-paling berantem dengan sesama temannya. Ayam kita kan banyak. Di dalam kandang sering berkelahi satu sama lainnya. Iya, mungkin, Kang. Nah, sekarang sudah tidak ribut lagi, Nyai. Iya. Sudah, ayo tidur. Besok kita harus bangun subuh. Sebab besok mulai nandur, mempersiapkan bibit padi. Iya, Kang. Dapat. Ayam-ayam sialan. Ribut mulu. Iya, petani itu punya ayam. Banyak banget. Mendengar suara sedikit saja. Ribut, berkotek-kotek. Tapi untung, pemiliknya tidak bangun. Iya, kalau bangun, wah, bahaya. Dia berteriak-teriak. Kita bisa dikejar-kejar penduduk, disangka maling ayam. Tapi cangkulnya ada kan? Ada. Nih, petani itu punya cangkul 2 buah. Bagus-bagus. Aku ambil saja semuanya. Iya, bagus. Seorang 1. Iya, tapi kita harus mencari linggis. Siapa yang punya linggis? Apakah kita harus memeriksa rumah penduduk satu persatu? Gampang. Gampang? Di kedai alat tani pasti ada. Iya, benar Bakra. Di kedai yang menjual alat-alat pertanian pasti ada linggis. Ayo kita ke sana. Kedainya di mana? Aku tidak tahu seluk-beluk desa ini. Di pertigaan jalan sebelah sana. Nah, di sana ada sebuah kedai penjual alat-alat pertanian. Kau tahu? Tahu. Baik, mari kita ke sana. Sodik, itu kedainya. Iya. Kedai itu cukup besar. Pasti isinya lengkap. Kita lewat atap saja. Masuk dari atas genteng. Tidak usah. Dicongkel saja jendelanya. Sebab kelihatannya gampang. Cuma terbuat dari kayu. Iya, baik. Sudah. Jendela samping kedai ini gampang sekali membukanya. Tidak digerendel. Cuma ditutup biasa saja. Desa Lumpang ini aman. Tidak pernah ada pencuri. Jadi tidak perlu membuat gerendel pintu atau jendela. Tapi malam ini ada pencuri. Dan kitalah pencurinya. Iya. Dan besok pasti akan kaget. Pemilik kedai ini kebingungan. Linggisnya hilang 2 biji.
Ayo masuk. Iya. Nah, sekarang kita sudah berada di kuburan. Kuburan yang tadi siang kita beri tanda pakai patok. Di sebelah sana. Iya, yang patok kayu. Iya. Ayo kita ke sana. Iya, baiklah. Ini kuburannya. Iya. Ayo dibongkar. Iya. Kuburan yang ada di sini semuanya kuburan tua. Keadaannya sudah rusak. Malah ada yang longsor dan menganga. Malah enak, Bakra. Kita tidak usah bekerja keras. Dicangkul sedikit saja, bisa kita bongkar dengan cepat. Iya. Pakai linggis dulu untuk menggeser batu nisan. Iya. Jangan keras-keras, Bakra. Batu nisan ini berat banget. Susah digeser. Terpaksa aku gempur pakai linggis. Tapi suara linggis itu keras sekali. Nanti didengar orang. Tidak mungkin. Kuburan ini letaknya jauh dari rumah penduduk. Tempatnya kan terpencil. Tapi di waktu tengah malam yang sunyi seperti ini, suara linggis itu bisa terdengar sampai jauh, Bakra. Iya, mungkin juga ya. Sudah? Ya. Nah, batu nisan penutup kuburan ini sudah terbuka. Dan lubang kuburannya kelihatannya menganga. Ayo dicangkul. Iya. Capek. Ya. Kuburan ini sudah kita bongkar seluruhnya sampai ke dasar. Sodik, kenapa? Tengkorak, Bakra. Di mana-mana kuburan isinya ya tengkorak manusia. Kalau kuburan sapi isinya ya tengkorak sapi. Tapi kok masih segar? Hah? Masih segar? Kuburan ini kan kuburan tua. Iya. Seharusnya tengkoraknya juga sudah tua. Iya. Kotor dan warnanya agak coklat. Tapi tengkorak ini bersih dan putih. Biar sajalah. Ayo, kita cari harta karun. Iya. Tidak ada, Bakra. Hah? Iya ya. Harta karun itu pasti disimpan pada sebuah peti. Tapi kok tidak ada, Dik? Atau mungkin ditanam di dalam tanah, di sisi lubang kuburan ini. Atau juga disimpan di bawah tengkorak ini. Iya, mungkin juga. Ayo, angkat tengkorak ini. Diangkat? Iya. Tulang-tulang tengkorak ini dipindahkan ke pojok, dikumpulkan. Ayo. Kok takut? Alah, kau juga takut. Tanganmu gemetar. Alah, cuma tengkorak saja kok. Ayo angkat. Iya. Saya mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kemana? Siapa tadi yang berbicara, Dik? Tidak tahu. Kau dengar ada orang bicara? Dengar tidak? Dengar. Tapi siapa? Aku kira kamu yang bicara. Aku tidak bicara. Malah aku kira kamu. Tidak. Aku tidak bicara apa-apa. Aku juga. Saya mau dibawa kemana? Tengkorak itu yang bicara. Aduh, mulutnya bergerak-gerak. Tengkorak itu bisa bicara. Saya jangan dipindahkan. Saya di sini saja.
Setan. Dua orang pemburu harta karun sudah sampai di desa Lumbang. Dan ternyata bukit Lumbang tempat harta karun itu disimpan merupakan sebuah kuburan tua. Pada malam harinya, mereka membongkar kuburan tua tersebut. Akan tetapi, mereka menjadi ketakutan karena tengkorak yang ada dalam kuburan itu bisa bicara. Tengkorak setan. Iya, ada tengkorak bisa bicara. Tengkorak itu berdiri. Mulut berasap. Iya, dari mulutnya keluar asap. Di sana ada asap. Iya, di sebelah sana juga. Asap itu keluar dari dalam kuburan. Kuburan itu semuanya mengeluarkan asap. Memancur, membuka ke atas. Berubah jadi pocong. Pocong itu bergerak-gerak mendekati kita. Tolong. Sebentar. Aduh, tadi minta makan. Sudah disediakan, nanti dulu. Biasaan. Kalau disuruh makan, aduh, susah. Nyai, kesini. Ada apa? Kesini. Ada apa sih? Disuruh sarapan, malah dipanggil ke belakang rumah. Tadi malam ada pencuri. Hah? Pencuri? Cangkul hilang. Cangkul? Hilang? Iya, cangkul itu. Dua-duanya aku taruh di sini, di atas tumpukan kayu bakar, dekat kandang ayam. Dua-duanya hilang, atuh. Iya ya. Kemarin sore ketika aku pulang dari sawah, kau lihat sendiri, aku menaruh cangkul di sini kan? Iya, aku tahu. Nah, lihat, di sekitar tempat ini ada bekas tapak-tapak kaki. Iya, Kang. Pantas tadi malam ayam-ayam kita ribut terus. Berkotek-kotek seperti ketakutan, Kang. Iya. Dan aku tadi malam tidak bisa tidur. Tak taunya ada pencuri. Iya. Kamu sih, Kang. Malas. Tadi malam aku kan suruh memeriksa ayam. Kau bilang tidak usah. Tidak ada apa-apa. Sekarang baru tahu. Cangkul hilang dua-duanya lagi. Seumur-umur baru kali ini ada pencuri yang dicuri cangkul. Aneh. Maksudnya apa sih mencuri cangkul? Ya, Kang. Namanya juga maling. Apa saja yang terlihat, ya diambil. Kenapa bukan ayam atau barang lainnya? Kan lebih mahal daripada cangkul. Ya, takut barangkali. Sebab ayam-ayam kita kan ribut terus. Apa itu? Banyak orang di jalanan? Iya ya, Kang. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke arah barat. Kelihatannya ada kejadian yang penting. Itu, Kang. Jang Oman ikut juga. Panggil dia, Kang. Mungkin dia tahu. Iya. Jang Oman. Jang. Jang Oman. Kang Andi, ke sini. Kang Andi, ke sini. Kang, ayo ikut ke kuburan, Kang. Hah? Apa? Ke kuburan? Ada apa sih, Jang? Orang kok ramai sekali? Ada orang mati di kuburan. Tentu saja, Jang. Kuburan kan tempat untuk orang mati.
bukan orang mati yang dikubur, tapi ada 2 mayat orang yang mati di kuburan tadi malam. Maksudmu? Tidak tahu orang dari mana. Rupanya kesasar ke kuburan, lalu terjatuh ke kubangan, tertancap pada patok kayu dan mati. Bukan orang sini? Bukan, Kang. Sebab tidak ada yang dikenal. Yang pertama-tama menemukan mayat itu si Pandet. Si Pandet tukang cari kayu bakar? Ya, betul, Kang. Rupanya dia ketakutan. Berlari-lari ke rumah Pak Darun, kepala desa. Pantas orang jadi ramai. Sebab tentu saja terkejut melihat si Pandet berlari-lari. Iya, bikin orang kaget saja. Aku jadi ingin lihat. Ayo, Kang, kita pergi. Sama-sama dengan saya. Iya. Nyai, kau tunggu di rumah ya? Iya, Kang, iya. Kedua mayat ini aku kenal. Aku kenal kedua mayat Kepala desa ini. mengenalnya? Iya. Ini si Bakra dan si Sodik, 2 orang yang datang ke rumahku. Datang ke rumah Bapak? Iya, katanya mau beli tanah. Sebab katanya pula di desa kita ini ada yang mau jual tanah. Lantas aku bilang, rasanya tidak ada. Tapi coba saja bertanya langsung kepada penduduk. Barangkali memang ada. Begitu aku berkata, lalu mereka pergi. Tapi kenapa mereka jadi begini? Mereka pencuri. Pencuri? Hah? Cangkul saya hilang, 2-duanya. Nanti. Jangan gampang menuduh. Mungkin kau lupa di mana kau taruh cangkulmu itu. Ini cangkulnya. Ini bagaimana? Wah, linggis saya juga ada di sini. Iya, waduh di sini. Sebentar. Coba tenang sebentar. Pak, itu saya punya di sini. Banot, apa benar ini cangkul punya kamu? Betul Pak Kepala Desa. 2-duanya punya saya ini. Dan kau Pak Kedai, apa benar linggis ini milik kamu? Betul Pak Kepala Desa, linggis itu 2-duanya punya saya. Kapan hilangnya? Tadi malam Pak. Tadi malam? Ya, warung saya dibongkar. Pencuri itu lewat atas, dari genteng maksud saya Pak. Cangkul saya juga dicuri tadi malam. Ayam-ayam saya di dalam kandang, di belakang rumah tadi malam ribut terus. Tapi saya tidak berani keluar, takut. Baru tadi pagi saya memeriksanya, cangkul yang hilang, bukan ayam, cangkul Pak. Aneh juga ya pencuri itu. Iya. Ayam tidak dicuri, malah cangkul yang diambil. Di warung Pak Kedai juga begitu. Padahal banyak alat-alat pertanian yang mahal, tapi yang diambil cuma linggis. Sebab yang mereka butuhkan hanya cangkul dan linggis. Karena mau dipakai untuk membongkar kuburan. Iya benar. Iya. Kalian benar. Kita semua sama-sama melihat kuburan ini dibongkar. Dan sudah dapat dipastikan, ya, yang membongkar kuburan ini adalah kedua orang itu yang sudah jadi mayat. Kurang kerjaan. Kuburan dibongkar. Mau mencari ilmu kesaktian barangkali. Sebab kata orang, ada ilmu kesaktian yang syaratnya harus mengambil salah satu bagian tubuh manusia yang sudah mati. Bisa jadi. Atau mau mengambil harta karun. Sebab banyak orang mati yang dikubur bersama barang-barang miliknya yang berharga. Iya, betul itu. Tapi kenapa mereka yang mati? Dua-duanya terjerumus ke dalam kubangan, lalu tertancap patok kayu. Mungkin kuburan ini ada penunggunya. Jin, setan, siluman, genderuwo, dan sebangsanya. Lantas mereka dicekik oleh penunggu kuburan itu. Terus dilemparkan ke kubangan sampai mati. Sudah. Jangan ramai terus. Nanti saja kita cari sebab musababnya. Sekarang lebih baik kedua mayat itu diurus baik-baik. Ya, sebagaimana mestinya. Waduh, luar biasa. Bagaikan bangsawan tinggi yang sedang istirahat, tidur-tiduran di tempat tidur yang mewah, di dalam kamar yang mewah pula. Di atas meja tersedia hidangan makanan dan minuman yang lezat. Bukan main. Kapan lagi, Den? Belum tentu setahun sekali saya bisa merasakan kenikmatan hidup seperti sekarang ini, Den. Ya, benar. Benar bagaimana, Saliwang? Tidak dilarang. Apanya yang tidak dilarang? Itu tadi. Si Dawala bilang
tidak dilarang. Aduh, Seliwang bukan tidak dilarang seperti sekarang. Iya kan, kebanyakan barang. Aduh, Seliwang. Iyalah, tidak dilarang, banyak barang lah. Ya, malah ikut tertawa lagi. Orang lain tertawa, kamu marah. Orang jadi bingung. Aduh, kamu yang membingungkan, Seliwang. Itu semakin marah. Sudah. Ya, sesekali memang kita boleh berbuat yang melebihi batas. Ya, misalnya setiap hari raya bulan Caitra, kita boleh bersenang-senang. Aduh, betul, Den. Kita wajib merayakan hari raya bulan Caitra. Sebab hanya 1 tahun sekali. Sebagai hari raya bagi kita semua. Iya. Kita boleh menghambur-hamburkan uang untuk membeli baju baru, sandal terompah baru, ikat kepala baru, juga membuat makanan yang enak-enak. Yang biasanya sehari-hari makanan sederhana. Kali ini menyiapkan makanan yang mewah. Tapi kadang-kadang suka dipaksakan, Den. Sampai menjual ini dan itu, atau pinjam uang, hanya dengan tujuan bisa beli pakaian yang baru dan membuat makanan yang enak, begitu, Den. Nah, itulah yang tidak baik. Akibat samping dari itu semua, menjadikan semua orang memaksakan diri. Iya, Den. Jadi, seperti apa yang tadi kau katakan. Setahun sekali merasakan hidup enak, dan akibat sampingnya, yaitu hidup melebihi batas kewajaran yang dipaksakan. Tapi kalau tidak dipaksakan, selamanya tidak akan pernah merasakannya, Den. Bukankah begitu? Benar, dan itu boleh. Tapi tidak boleh lalu menjadi lupa daratan. Mentang-mentang ada peribahasa, hanya 1 tahun sekali. Lantas menjadi lupa diri. Kehilangan kendali diri, akhirnya mabuk. Mengambil jalan pintas. Bagaimana nanti yang penting sekarang. Nah, pandangan yang sikap seperti itu, yang sering menjerumuskan kita ke dalam penderitaan. Iya, betul, Den. Setelah 2 atau 3 hari bergembira ria, bersenang-senang merayakan hari raya bulan Caitra, besoknya bingung, Den, memikirkan hutang. Itulah yang dinamakan gembira sesaat, kemudian sedih selamanya. Jadi harusnya bagaimana, Den? Bukankah kita wajib merayakan hari raya bulan Caitra dengan penuh kegembiraan? Harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Oh, dipersiapkan jauh-jauh hari? Iya, artinya begini. Hari raya bulan Caitra, kira-kira 5 bulan lagi. Iya. Dan sekarang sudah mulai menabung. Menabung sedikit demi sedikit. Ketika tiba saatnya, maka tabungan itu sudah banyak dan cukup untuk bersenang-senang merayakan hari raya tersebut. Menabung uang? Apa saja. Ya uang, ya perhiasan, ya hasil bumi, apa saja yang bisa ditabung. Jadi bila saatnya harus menjual barang, yang dijual bukan barang yang terpaksa, melainkan barang yang memang sudah dipersiapkan untuk dijual. Dengan demikian, tidak akan sakit hati atau bersedih hati, karena barang yang kita sayangi terpaksa dijual. Oh, iya, benar juga ya. Ayo, kita bersiap-siap. Mau kemana, Aden? Ya, bukankah kita mau melanjutkan perjalanan ke Bali? Sekarang? Iya. Sudah cukup kita berada di rumah Juragan Kamala ini. Dan sudah saatnya kita berangkat. Baik, Raden lah. Ayo, bereskan pakaian. Ayo, Seliwang. Bereskan pakaian. Jangan bengong saja lah. Bohong? Wah, saya tidak pernah bohong kok. Seliwang teh. Bengong, bukan bohong gitu. Oh, beres. Beres? Apanya yang beres? Tolong. Aduh, Seliwang makin ngaco ya lah. Ya, memang pakaian kita kacau, berantakan, harus dibereskan. Kamu yang kacau, Seliwang. Kamu dilahirkan ketika Gunung Kelut meletus. Apa? Ya? Gunung Kelut meletus? Orang yang dilahirkan bersamaan dengan gunung meletus, jadinya akan seperti kamu, marah-marah. Sudah. Raden, kenapa harus tergesa-gesa? Iya, Den. Jangan kemana-mana. Di sini saja selamanya. Iya. Terima kasih atas penerimaan Bapak dan Ibu yang sangat baik. Akan tetapi tugas negara harus saya selesaikan terlebih dulu. Benar. Tugas negara adalah yang paling penting. Den, tapi nanti kalau sudah selesai pulang dari Bali, Raden harus singgah lagi di sini ya? Iya, saya akan singgah. Terima kasih, Raden. Kalau Raden bukan putra Raja Madangkara, saya akan ambil Raden sebagai putra saya. Alangkah bangganya punya putra angkat yang arif dan bijaksana seperti Raden. Ibu tidak usah resah. Bukankah kakak kandung saya
sebentar lagi akan menjadi putra ibu? Garnis? Benar. Saya sudah tidak sabar ingin segera menikahkan Garnis dengan Widura. Tentunya saya akan sangat bahagia punya menantu seperti Garnis. Gadis yang cantik dan gagah perkasa, sakti mandraguna. Iya. Kak Garnis berkata kepada saya, bila sudah menikah, akan pindah kembali ke sini, ke Blambangan. Untuk selamanya, Bu. Mendampingi Kakang Mas Widura di dalam mengelola perusahaan meneruskan peninggalan Bapak. Garnis, gadis yang baik. Baiklah, saya mohon diri. Hati-hati di jalan, Den. Saya sudah memerintahkan pegawai saya untuk menyediakan perahu layar yang paling bagus untuk Raden. Setelah dirasa cukup lama berada di rumah Juragan Kamala, maka Bentar mohon diri akan melanjutkan perjalanan kembali. Dengan berat hati, Juragan Kamala dengan istrinya melepas Bentar. Bentar sangat terkesan oleh keramah tamahan Juragan Kamala dan istrinya, di mana kedua orang tua Widura itu dengan hangat menerima kehadiran Bentar. Akan tetapi, karena tugas negara yang sedang diembannya, maka Bentar tidak bisa berlama-lama tinggal di situ. Raden. Wah, perahu layar ini terlalu bagus, Renggi. Pulau Bali dari pantai Blambangan ini tidak jauh. Jadi dengan perahu layar yang sederhana saja sudah cukup. Perahu layar ini hadiah dari Juragan Kamala untuk Raden. Jadi Raden harus menerimanya. Iya. Juragan Kamala terlalu baik. Tidak ada, bukan. Menjalankan tugas negara sambil melancong memakai perahu layar yang bagus. Nah, saya kira akan lebih mendorong semangat. Baiklah. Saya terima perahu layar ini. Dan sampaikan terima kasih saya kepada Juragan Kamala. Baik, Raden. Pak Renggi, berapa hari dari sini berlayar ke Pulau Bali? Wah, tidak akan sampai 1 hari. Setengah hari sudah akan sampai. Setengah hari? Aduh, dekat sekali atuh. Iya, tentu saja dekat. Pulaunya saja kelihatan. Kelihatan? Iya, itu. Pulau yang di sana itu. Yang kelihatan dari sini, itulah Pulau Bali. Hah? Itu Pulau Bali? Iya, benar. Wah. Aku benar-benar tolol ini. Sama sekali tidak mengira pulau yang terlihat itu Pulau Bali. Aku kira pulau lain. Ayo Dawala, Saliwang, naik. Ya. Ya, baik. Perahu layar bagus, melaju dengan kencang karena anginnya juga kencang. Ya, kalau angin terus baik, nanti sore kita sudah akan mendarat di Pulau Bali. Hei, si Dawala kenapa? Wah, Dawala muntah, mabuk laut. Iya, dia tidak biasa berlayar, kena angin laut. Bukan tidak biasa, tidak pernah. Dasar orang gunung, sekalinya berlayar, mabuk. Jangan diejek. Ayo, dibawa ke dalam. Nanti aku yang mengobati. Ya. Kita sudah sampai di Pulau Bali. Iya. Perahu layar kita mendarat dengan mulus di pantai yang landai. Dawala, bagaimana keadaan? Sudah tidak pusing lagi? Saya sudah baik, Raden. Pusingnya sudah hilang. Bagus. Mari kita terus berjalan menuju ke pedalaman. Ya. Ini pantai apa namanya? Aku tidak tahu. Sebab baru sekali ini aku ke Pulau Bali. Tapi yang jelas, kita mendarat di pesisir bagian barat. Surat? Kok ada pantai yang namanya Pantai Surat? Aneh juga ya namanya. Saliwang, kamu lagi ya. Tadi sudah bagus pendengaran telinganya. Sekarang rusak lagi. Bukan Pantai Surat, Saliwang. Pantai Barat. Ya. Ya apa? Tidak berat. Ya kan? Tidak berat. Perjalanan kita dekat-dekat saja. Waduh. Kalau sudah sekali rusak deh, semakin tidak karuan telinganya nih. Biarlah. Ayo jalan. Ayolah.
Panah? Ya, cepat berlindung. Ada serangan gelap. Berlindung di balik perahu layar. Ya. Iya. 3 buah panah melesat keluar dari dalam hutan itu. Meluncur cepat sekali. 3 buah panah ditujukan kepadaku. Dawala dan Saliwang. Untung aku cepat bergerak. 3-tiganya berhasil aku tangkap. Nah, datang lagi. Sebuah anak panah meluncur lagi. Dan bisa aku tangkap. Siapa mereka? Dan apa maksudnya menyerang aku? Hebat! Seorang pemuda yang tinggi dan kekar keluar dari balik rimbunan hutan sebelah sana. Berjalan menghampiri aku sambil memegang busur. Jadi yang melepaskan panah tadi itu adalah pemuda itu. Kau bernama Bentar? Betul. Bagus. Lama banget aku menunggumu. Hampir 2 bulan. Menunggu aku? Kau siapa? Gatru. Menunggu aku, apakah ada kepentingan dengan aku? Ya. Lekaslah katakan. Ini. Inilah kepentinganku menunggu kamu, yaitu membunuh kamu. Kenapa kau ingin membunuh aku? Ada urusan apa? Kenal saja baru sekarang. Jangan banyak cakap. Ada Bentar berkelahi. Orang gila. Orang gila? Siapa yang gila? Orang itu. Belum kenal sudah main bacot. Bukan orang gila. Orang jahat. Ya, orang sesat. Bukan sesat, jahat. Iya, sama. Bodoh lah. Aduh, galak banget. Pedangnya menyambar-nyambar. 2 kakinya menendang-nendang. Bukan galak, ganas. Buah nanas. Ganas? Iya. Kau mau bentar? Kamu yang duluan membentak. Nah, pedangnya lepas. Pedangnya lepas. Sekali tenang oleh Raden Bentar, pedang orang itu terlempar. Aduh, hebatlah Raden Bentar. Bangsat! Permainan pedangmu cukup bagus. Tapi caranya kau memegang pedang tidak benar. Makanya pedangmu bisa aku tendang sampai lepas. Iya, baru bisa melepas pedang lawan. Sudah besar kepala. So ngasih nasihat lagi. Kenyataannya memang begitu, bukan? Bangsat! Oh. Kau mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan? Silahkan. Silahkan. Bangsat! Aku patahkan kepala kau. Jahat! Aku pecahkan. Orang gila itu mau apa lagi? Badannya dibungkuk-bungkukkan, tangannya mengais-ngais seperti anjing mau kencing. Itu namanya ilmu kadikjayaan. Oh. Orang itu terpelantingnya. Hebat Raden Bentar, Pak. Orangnya menang Bentar, Raden Bentar. Bangun. Ayo, teruskan bertarung. Kau hebat. Kau punya ilmu yang lebih dikjaya dari aku. Aduh. Kau sudah lemah. Tergeletak di atas tanah, tidak berdaya. Kalau aku mau, sekali pukul, kau akan mati. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Mau diteruskan atau menyerah? Aku menyerah saja. Baik. Sekarang katakan, dengan maksud apa kau menyerang aku? Aku dibayar oleh Taruman. Mampuslah mereka. Aku tipu para pemburu harta karun itu dengan gambar peta yang palsu. Untung berbakat jadi penipu ulung aku. Daripada buang-buang waktu dan tenaga, bertarung meladeni orang-orang sinting yang rakus, tamak,
dan serakah seperti para pemburu harta karun itu. Lebih baik mereka dibikin bingung sendiri. Sekali-sekali aku harus memberi pelajaran pada mereka, yang lain dari yang biasanya. Kita yang menderita, susah payah mencari tempat penyimpanan harta karun. Setelah ketemu, mereka mau tinggal enaknya saja minta bagian. Orang-orang yang serakah seperti itu memang harus dijebak, biar masuk ke dalam perangkap, supaya kapok mereka. Biar sampai botak, harta karun itu tidak akan ketemu. Nampak seorang pemuda sedang berjalan menuju ke Kadipaten Kuntala. Pemuda itu berpakaian putih-putih, nampak bersih dan rapi. Wajahnya cukup tampan, rambutnya ikal bergelombang terurai sampai ke bahu. Keningnya diikat sehelai kain berwarna putih, menambah ketampanan wajahnya. Tingginya sedang-sedang saja, bentuk tubuhnya ramping namun berisi, menandakan seorang pemuda yang sehat dan kuat. Berjalan melintasi padang rumput di bawah siraman matahari yang terik, tidak membuatnya letih, menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam yang sangat baik. Kedua kakinya melangkah dengan ringan, menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik pula. Siapakah pemuda itu? Dialah Pangeran Kuntala, putra tunggal Prabu Sisigading, bekas raja kerajaan Kuntala. Aku sudah tiba di tapal batas Kadipaten Kuntala. Sebentar lagi, aku akan memasuki Kadipaten Kuntala. Tanah tumpah darahku. Seperti apa keadaannya sekarang? Setelah 18 tahun aku tinggalkan. Dan apakah orang-orang gagah bekas abdi ayahku masih ada? Sejenak Pangeran Kuntala tercenung menatap tugu tapal batas wilayah Kadipaten Kuntala. Angan-angannya melayang, mencoba membayangkan wajah dan bentuk kerajaan Kuntala ketika sedang mengalami zaman kejayaannya. Namun, hanya dapat mengira-ngira saja, sebab ketika dia meninggalkan kerajaan Kuntala, baru berumur 1 tahun. Keadaan Kadipaten Kuntala pasti acak-acakan, kotor dan tidak teratur. Sebab di mana-mana nasib wilayah bawahan memang begitu. Kurang diperhatikan masalah. Bagus sekali. Sawah-sawah terbentang luas dan menghijau. Kebun-kebun nampak subur. Rumah-rumah penduduk bagus-bagus dan bersih. Jalan-jalan nampak mulus. Penduduknya nampak sehat. Dan pakaiannya bagus-bagus. Sebuah gambaran wilayah yang makmur, jauh dari dugaanku semula. Semula aku mengira akan menjumpai keruwetan dan sebuah tempat yang kumuh. Tapi yang aku lihat sekarang justru sebaliknya. Rapi, bersih, dan teratur. Pangeran Kuntala tercengang, tidak menduga keadaan Kadipaten Kuntala demikian bersih, rapi, dan teratur, merupakan sebuah wilayah yang indah. Terus melangkah, memasuki pusat kota, ibu kota Kadipaten Kuntala. Bukan main. Ibu kota Kadipaten Kuntala ini ramai dan padat.
Aku kira biasa-biasa saja. Ternyata besar. Banyak bangunan besar di kiri kanan jalan utama. Keadaan ibu kota ini nampak terawat dengan baik. Mulus dan indah. Sebelum aku menjumpai orang-orang yang mungkin masih ada, aku harus menetap di sebuah tempat yang baik. Dan tempat yang baik itu adalah rumah penginapan. Iya, aku harus mencari penginapan. Iya. Sampurasun. Apa itu? Sampurasun. Sampurasun. Iya. Ada apa ini? Kalian berdua pegawai rumah penginapan ini bukan? Iya, benar. Tapi lepaskan tanganku. Keras banget pegangan tangannya. Aduh, pergelangan tanganku yang dicengkeram. Sakit banget. Begini caranya kalian menerima tamu. Jangan kasar, saudara. Aku tidak akan bertindak kasar kalau kalian bekerja dengan benar. Tadi aku datang dengan sopan, tapi kalian acuh tak acuh saja. Terpaksa aku bersikap kasar. Saudara mau menginap? Ya. Sudah penuh? Penuh? Betul. Semua kamar penuh, tidak ada yang kosong. Baik, aku cari penginapan lainnya. Iya. Seharusnya kalian sejak tadi bicara. Sudah penuh. Apa susahnya menjawab pertanyaan? Mentang-mentang penginapan besar dan mewah, sombong. Memangnya aku pengemis yang mau minta duit apa? Maaf. Berapa harganya penginapan ini? Berapa? Aku beli seluruhnya. Kontan. Maaf, saudara. Sudah. Ada apa, Damin? Waduh, celaka. Juragan datang. Gawat nih. Tiba-tiba dua orang pegawai rumah penginapan ini pucat ketakutan ketika melihat seorang laki-laki datang. Laki-laki itu berpakaian mahal. Iya, pasti dia juragan pemilik rumah penginapan ini. Ada apa, Damin? Anu, juragan. Anu apa? Anu itu... Bapak pasti pemilik rumah penginapan ini. Benar. Saya Juragan Danu, pemilik rumah penginapan Mustika ini. Saya tamu, Pak. Silakan. Saudara bisa memilih kamar yang saudara suka. Kami punya daftarnya lengkap dengan daftar harga. Katanya penuh.